Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hanafi, NIM U2019 4041, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan museum dalam pendidikan. Jadi, topik mengenai peranan museum dalam pendidikan senantiasa aktual karena kedua komponen sosial tersebut, yakni museum di satu pihak dan lembaga pendidikan di pihak yang lain. Selama keduanya masih berfungsi di tengah-tengah masyarakat, maka peranannya akan tetap aktual dan terus diamati, dikaji, untuk kemudian dapat disempurnakan antara museum dengan pendidikan di waktu yang lampau tidak pernah ada hubungan fungsionalnya. Dalam kaitan ini, sekalipun museum memainkan peranan dalam pendidikan, museum bukan sekolah dan tidak akan menggantikan peran sekolah sebagai sebagai suatu lembaga pendidikan formal seperti itu. Dan karena merupakan sesuatu yang mubazir apabila museum yang didirikan dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit tidak pernah dikunjungi orang, yang mana hanya semata-mata karena masyarakat lingkungannya belum merasakan perlunya kehadiran museum sebagai kebutuhan hidup. Dan di satu pihak, penyelenggara dan pengelola museum berambisi agar museum benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Padahal di pihak lain, masyarakat sendiri tidak merasakan manfaat tersebut. Dan hal tersebut menyadarkan para penyelenggara dan pengelola museum bahwa sebenarnya tugas museum itu antara lain juga mengkomunikasikan benda koleksinya kepada publik museum, seperti itu. Alma S. Witlin dalam karangannya memaklumi akan hal tersebut. Ia membuat analogi antara buku dengan pembacanya dengan pemeran koleksi dengan pengunjung museum. Dengan tingkatan imajinasi yang tidak tinggi, museum dapat mengembangkan potensi komunikasi visual. Dan inilah tantangan bagi setiap museum yang harus memiliki metode dan teknik penyajian agar dapat berkomunikasi dengan pembacanya. Maka setiap presentasi koleksi dan dalam suatu sajian pemeran di museum kira-kira demikian pula seharusnya. Maka di dalam sistem pengelolaan museum terdapat suatu pergeseran penekanan pembagian dan pelaksanaan tugas. Perataan pemberian kemudahan seperti demikian itu baru dapat dilaksanakan oleh museum yang sudah disiapkan kehadiran dan peranannya supaya dapat disesuaikan dengan sistem pendidikan di masyarakat yang mencerminkan watak-watak demokratis. Juga tersirat falsafah museum yang begitu umum sehingga dapat diterima oleh negara-negara baik yang berideologi liberal, kapitalis maupun sosial komunis. Perlu diperhatikan ujaran para ahli museologi yang menyatakan bahwa apa yang dinamakan publik itu sebagai objek kajian sebenarnya tidak ada karena watak yang tidak utuh sebagai satuan teknis sosial. Konkretnya bukan hanya publik yang mengunjung museum itu saja yang menjadi sasaran penelitian, tetapi seluruh masyarakat lingkungan museum itu harus pula dijadikan sasaran penelitian tentang
keperluan-keperluannya bagi suatu kunjungan ke museum. Karena masyarakat luas itu dalam kenyataannya dapat dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan latar belakang pendidikannya, pekerjaan, umur, dan juga yang lain-lain. Maka barulah pihak pengelola museum dapat menyusun strategi global bagaimana museum dapat memberikan pelayanannya dan program-program, apakah itu atau topik-topik presentasi koleksi yang mana yang dapat disuguhkan. Dan karena itu pula sejak semula sudah ditekankan bahwa museum itu bukan sekolah. Kenapa? Sebab masyarakat sekolah hanya merupakan suatu subkelompok saja dari calon pengunjung museum. Tetapi dengan sistem klasifikasi museum dan koleksinya yang didasarkan pada adanya berbagai cabang seni dan ilmu, maka setiap individu baik masyarakat sekolah maupun dari bukan masyarakat sekolah akan menarik manfaat untuk menambah penalaran kognitif mereka akan harta penalaran kognitif umat manusia secara keseluruhan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka pihak pengelola museum menyusun berbagai metode dan teknik presentasi yang sudah tentu diintegrasikan dengan berbagai metode dan didaktik presentasi dan komunikasi. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.